Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan presentasi manajemen pemasaran yang berjudul Product and Pricing Management Samsung. Di sini kami beranggotakan saya Rafael Karisma dan ada teman saya Maria Jane, Esal, Vanessa, Lea, Tiara, dan Wildan. Lalu yang Billy berhalangan hadir karena ada keluarga yang sedang berduka. Selanjutnya, jadi di sini saya akan bahas tentang bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi bab 1 ini kita bagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Next. Di bagian pendahuluan, di era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan teknologi yang efisien dan inovatif menjadi salah satu prioritas utama masyarakat modern. Hal ini tidak hanya berlaku pada perangkat elektronik seperti ponsel dan komputer, tapi juga pada peralatan rumah tangga termasuk kulkas. Kulkas Samsung, khususnya melalui model seperti Bespoke AI Hybrid, telah menciptakan standar baru dengan mengintegrasikan teknologi canggih, desain modern, dan efisiensi energi. Dengan berbagai fitur unggulan seperti digital inverter kompresor, twin cooling plus, dan opsi kostumisasi desain, Samsung berhasil membedakan dirinya dari para pesaing di pasar elektronik global. Next. Jadi di sini kita juga membagi beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh teman-teman saya nanti. Jadi yang pertama itu bagaimana Samsung menciptakan diferensiasi produk pada kulkasnya dibandingkan dengan pesaing lain. Yang kedua, apa saja nilai tambahan yang ditawarkan oleh kulkas Samsung bagi konsumen. Yang ketiga, bagaimana strategi harga yang diterapkan Samsung untuk bersaing di pasar global. Dan yang keempat, apa saja rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas strategi produk dan harga Samsung. Next. Lalu tujuan penelitian kami ini di sini adalah yang pertama, menganalisis diferensiasi produk kulkas Samsung dalam aspek fungsi, fitur, desain, dan kostumisasi. Lalu yang kedua adalah menilai nilai tambah yang diberikan kulkas Samsung pada konsumen melalui fitur inovatifnya. Lalu ketiga ada mengidentifikasi strategi harga yang diterapkan oleh Samsung untuk mempertahankan daya saing. Dan yang keempat ada memberikan saran strategis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Samsung di pasar. Selanjutnya, dan yang terakhir ini ada bagian manfaat penelitian. Jadi manfaat bagi akademisi itu sebagai referensi untuk studi lanjutan terkait manajemen produk dan harga dalam industri elektronik. Yang kedua bagi perusahaan memberi insight untuk mengembangkan strategi produk dan harga yang lebih kompetitif. Dan yang ketiga bagi konsumen menyediakan informasi yang membantu dalam memahami keunggulan produk Samsung dibandingkan merek yang lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada bab 2 itu tentang analisis diferensiasi produk. Di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada diferensiasi produk, yang kedua perbandingan produk dengan pesaing lain, dan yang ketiga aspek kustomisasi memberikan nilai tambah bagi konsumen. Next. Oke, ini Samsung ini telah berhasil menciptakan diferensiasi produk pada kulkasnya, terutama melalui inovasi, teknologi, dan desain yang unik. Kulkas Samsung dikenal karena inovasi teknologi dan desain yang unik, menjadikannya pilihan yang kompetitif di pasar. Berikut ini analisis mendalam tentang fungsi inti, fitur, desain, dan aspek kustomisasi dari kulkas Samsung. Yang pertama, fungsi inti. Fungsi inti dari kulkas Samsung ini dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih yang meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi. Salah satu fitur utama adalah digital inverter kompresor yang secara otomatis menyesuaikan kecepatan kerja berdasarkan kebutuhan pendinginan. Hal ini tidak hanya membuat kulkas yang lebih energi dapat mengurangi konsumsi listrik hingga 50%, tetapi juga memperpanjang umur kompresor yang dijamin selama 10 tahun. Yang kedua, ada fitur utama dari kulkas Samsung. Kulkas Samsung ini menawarkan berbagai fitur inovatif yang meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa fitur penting meliputi yang pertama ada optimal press, yang kedua ada power cool and power freeze, dan yang ketiga ada cool vac. Next. Yang ketiga, dari segi desain, kulkas Samsung ini hadir dengan desain yang stylish dan modern. Model terbaru seperti Bespoke refrigerator memungkinkan pengguna untuk memilih warna dan bahan sesuai dengan interior dapur mereka. Desain ini tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional. Dengan rak yang dapat disesuaikan untuk memaksimalkan ruang penyimpanan. Yang terakhir ada aspek
Kostumisasi, ini tuh salah satu keunggulan utama dari kulkas Samsung adalah tingkat kostumisasi yang tinggi dengan model Bestbox. Pengguna dapat memilih kombinasi warna dan desain sesuai selera pribadi mereka. Kulkas ini juga menawarkan berbagai opsi penyimpanan yang dapat disesuaikan termasuk pengaturan suhu untuk berbagai jenis makanan dalam kompartemen optimal press. Next. Oke, di sini ada tabel perbandingan produk dengan pesaing lain. Di sini ada kulkas Samsung, LG, Panasonic, dan Sharp. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aspek kustomisasi yang memberikan nilai tambah bagi para konsumen Samsung. Nah, jadi kulkas Samsung untuk tipe bespoke ini menawarkan tingkat kustomisasi yang tinggi yang dapat memungkinkan para penggunanya itu buat menciptakan tampilan dapur yang unik sesuai selera pribadi masing-masing. Nah, dengan pilihan warna, desain, dan material yang beragam, kulkas ini tuh menjadi perpaduan yang sempurna antara estetika dan juga fungsionalitas. Lalu, untuk fitur-fitur yang ada di kulkas Samsung, seperti SmartThings dan teknologi pendinginan canggih, seperti triple cooling serta all-around cooling, memberikan kemudahan dalam mengelola makanan dan menjaga kesegarannya. Selain itu, fleksibilitas dalam mengatur suhu dan juga kelembaban pada setiap kompartemen membuat kulkas tipe bespoke ini tuh menjadi salah satu solusi penyimpanan makanan yang efisien dan juga praktis. Sekian. Baik, selanjutnya di bab 3 ini ada portofolio produk dan lini produk. Ada dua bagian dari portofolio produk dan lini produk. Boleh lanjut? Oke, kita lanjut ke portofolio produk. Sebelum kita membahas portofolio produk Samsung, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari portofolio produk. Portofolio produk atau produk portofolio adalah acuan yang menciptakan serangkaian produk berbeda yang dijual ke pasar. Atau lebih gampangnya kita seperti sebuah perusahaan itu menciptakan berbagai macam jenis barang untuk mencakup semua pasar konsumen. Nah, lalu kita bahas pada perusahaan Samsung. Pada perusahaan Samsung, eh, boleh dikembalikan dulu. Nah, ya. Pada perusahaan Samsung, serangkaian produk yang dijual oleh Samsung ini adalah berbagai jenis macam alat elektronik seperti televisi, peralatan dapur, kulkas, dan juga peralatan elektronik lainnya. Nah, mengapa kok Samsung ini menciptakan berbagai macam barang-barang elektronik? Tujuannya adalah untuk mencakup atau memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Jadi berbagai produk yang diciptakan Samsung ini diciptakan dengan tujuan untuk mencakup semua kebutuhan konsumen di pasar. Boleh dilanjut? Selanjutnya ke lini produk. Lini produk menurut Kotler Keller, lini produk adalah kelompok produk dalam kelas produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang serupa, dipasarkan dalam merek yang sama dan dijual kepada kelompok pelanggan yang sama. Nah, lebih gampangnya lini produk ini seperti pengembangan lagi dari portofolio produk. Nah, untuk di perusahaan Samsung ini, lini produk ini terkhususnya di bidang kulkas adalah seperti pembuatan berbagai model kulkas, seperti model double door, double side by side, dan juga itu model bespoke. Nah, tujuan untuk menciptakan berbagai model ini untuk memenuhi permintaan konsumen yang terkadang beragam dan juga kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tiga kulkas itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan kapasitas kulkas yang besar dan juga konsumen yang membutuhkan kulkas dengan desain yang menarik. Nah, lini produk ini eh, kita kembangkan dari portofolio produk. Seperti tadi, portofolio produk Samsung itu ada berbagai macam barang elektronik seperti televisi, kulkas, dan juga alat-alat dapur. Nah, misalnya kita ambil salah satu, misalnya seperti saat ini adalah kulkas. Kita kembangkan lagi dari kulkas ini, kulkas tersebut dibagi-bagi lagi, kulkas untuk memenuhi kebutuhan konsumennya seperti apa. Itulah ini produk. Dan mungkin itu dari saya, dilanjut. Baik, selanjutnya di bab 4 ada kemasan dan labeling, ada pengelolaan kemasan dan labeling, dan juga visual promosi dan labeling. Boleh di next?
Yang pertama kita masuk ke pengelolaan kemasan dan labeling. Brand Samsung ini merupakan best global brands yang di mana brand value Samsung mencapai 100,8 US dollar miliar dan tumbuh 10% dari tahun ke tahunnya. Dibangun atas 5 pilar yaitu inovasi, teknologi yang mutakhir, desain kelas dunia, merekrut talenta terbaik, dan juga branding internal. Bisa lihat sendiri dari logo Samsung ini merupakan bentuknya oval dan juga berwarna biru. Logo yang sederhana namun juga berkesan elegan, menunjukkan keprofesionalitasan dan fokus pada teknologi. Juga melambangkan kestabilitas dan keandalan yang mencerminkan ambisi perusahaan. Next. Ada tabel evaluasi yang dimana mendeskripsikan yang zaman sekarang dan juga rekomendasi peningkatan selanjutnya. Next. Next. Jadi yang dimana fokus utamanya itu adalah kemasan dan pelabelan untuk memperkuat citra merek, kenyamanan, dan ramah lingkungan. Upaya keberlanjutannya bisa ganti kemasan dengan bahan ramah lingkungan atau biodegradable, seperti yang disampaikan pada acara CES 2022 dengan meningkatkan penggunaan plastik daur ulang. Lalu peningkatan kemasan, tambahan elemen visual juga untuk menonjolkan fitur utama, gunakan bahan daur ulang atau biodegradable, dan mengurangi plastik sekali pakai. Peningkatan labelnya bisa ditambahkan infografis dalam dusnya, tulisan lebih besar, dan juga ikon keunggulan produknya. Lalu sertakan panduannya melalui QR Code untuk akses digital dan kartu garansi digital. Boleh next? Lalu visual promosi dan labeling. Visual promosi ini merupakan penggunaan elemen visual untuk mendukung kegiatan pemasaran serta memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan kesan positif yang menarik perhatian audiens, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu, seperti pembelian produk atau penggunaan layanan. Boleh next? Visual promosinya bisa dilihat pada tanggal 27 Januari 2022, Samsung ini meluncurkan kampanye iklan dengan tagline Samsung Family Hub, Part-Time Assistant, Full-Time Fridge, yang secara efektif mencerminkan kemampuan kulkas Samsung sebagai asisten pribadi atau personal assistant bagi penggunanya. Lalu dari fitur-fiturnya ini bisa mengelola jadwal, memantau isi kulkas, mengakses resep masakan, mencatat tanggal kadaluarsa makanan, media penyimpanan foto, menerima panggilan telepon, dan memutar musik. Oke, next ada analisis harga dari kulkas Samsung ini sendiri. Yang pertama ada strategi dari harga produk dan juga perbandingan harga dengan pesaing. Boleh di next? Oke, sesuai yang teman-teman tahu ya, harga itu adalah salah satu hal yang penting yang harus ditentukan oleh para pelaku usaha. Namun, penentuan harga tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, Samsung ini menggunakan strategi harga skimming untuk merilis produk baru mereka, termasuk kulkas Samsung, dengan teknologi mutakhir. Nah, skimming price ini adalah salah satu cara untuk menentukan harga tersebut. Penetapan harga dengan strategi price skimming banyak dilakukan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, dengan penetapan harga yang ditentukan bisa mempengaruhi apakah Anda dapat mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, strategi harga skimming ini bertujuan untuk menambahkan pendapatan perusahaan dan mengetahui kepuasan pelanggan. Biasanya Samsung menggunakan strategi harga skimming ini untuk merilis produk baru termasuk kulkas. Nah, saat pertama kali di kulkas Samsung itu mereka menggunakan produk skimming dengan saat pertama kali dirilis harga produk itu akan ditetapkan tinggi. Setelah pesaing menciptakan produk serupa, harga produk itu akan diturunkan untuk meningkatkan penjualan dan juga pendapatan nilai pasar. Boleh di next. Jadi di sini ada perbandingan harga dengan pesaing. Jadi di sini ada pesaing lain yaitu Polytron. Oke, selanjutnya adalah insight dan rekomendasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran strategi produk dan juga harga. Oke, di sini kebagi menjadi dua, yaitu strategi produk dan juga strategi harga. Saya akan menjelaskan dulu yang strategi produk. Itu yang pertama caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi premium. Salah satu yang bisa dilakukan Samsung adalah dengan fokus pada teknologi canggih yang ditawarkan oleh Samsung itu sendiri, seperti Twin Cooling Plus,
dan juga digital inverter untuk mempertahankan daya tarik di segmen premium Samsung ini. Kemudian adalah segmentasi produk, di mana di sini kita akan membagi menjadi dua, yaitu segmentasi premium dan juga segmen menengah. Nah, segmen premium ini bisa dengan produk dengan kapasitas besar yang lebih dari 400 liter dan fitur eksklusif untuk konsumen high-end untuk produknya. Kemudian pada segmen menengah ini bisa dengan meluncurkan produk kapasitas medium kayak seperti 200 sampai 300 liter untuk kapasitasnya dengan fitur yang esensial, teknologi canggih tanpa teknologi canggih untuk menekan harganya. Oke, selanjutnya adalah diferensiasi produk. Nah, diferensi produk di sini di mana kita mempunyai desain model khusus untuk segmen menengah yang tetap berkualitas tapi lebih sederhana dari sisi fiturnya. Lalu adalah strategi harga. Di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah harga skimming. Harga skimming ini di mana kita menetapkan harga tinggi saat peluncuran produk baru untuk memaksimalkan margin keuntungan. Lalu kita menurunkan harga itu secara bertahap saat produk pesaing masuk pasar. Selanjutnya adalah harga berlapis. Harga berlapis di sini seperti tawarkan produk entry level dengan harga itu sekitar 10-20% lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya seperti Polytron untuk menunjukkan kualitas premium tetapi tetap menarik bagi konsumen menengah, tetap bisa dijangkau oleh konsumen menengah. Selanjutnya adalah promo-promo dan insentif. Di sini kita bisa memberikan diskon, kemudian cashback, promo-promo lainnya, kemudian adanya program loyalitas dan trade-in untuk menarik konsumen mengganti kulkas lama dengan model baru Samsung. Selanjutnya adalah peningkatan aksesibilitas. Di sini kita menyesuaikan harga untuk menjangkau konsumen kelas menengah tanpa mengorbankan citra merek premium, tanpa mengorbankan wajah premium yang dimiliki Samsung. Nah, dengan strategi ini, Samsung dapat memperluas pasar di segmen menengah sekaligus mempertahankan posisinya di segmen premium sebagai wajah Samsung di segmen premium. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok B. Terima kasih.